Oke, kali ini kita akan bahas sebuah cerita pendek, tapi dalam banget maknanya. Sebuah kisah tentang pencarian yang saya yakin mungkin kita semua pernah ngalamin. Dan inti ceritanya itu dimulai dari satu pertanyaan yang kedengerannya aneh banget. Sebuah paradoks kalau boleh dibilang. Pertanyaannya adalah, di manakah saya dapat menemukan laut? Pertanyaan aneh tadi ternyata datang dari karakter pertama kita. Bayangin, ada seekor ikan muda yang lagi semangat-semangatnya mencari sesuatu. Tulus banget pencariannya. Tapi sayangnya sedikit salah arah. Dia pun berenang. Lalu ketemu sama ikan lain yang lebih tua, lebih bijak kelihatannya. Terus dia nanya dengan polosnya, "Maaf nih kawan, di mana ya laut itu? Saya udah cari kemana-mana loh, tapi kok nggak ketemu-ketemu. Sia-sia rasanya." Nah, jawaban si ikan tua ini, wah, sederhana banget tapi dalam. Dia bilang, laut itu ya tempat kamu berenang sekarang ini, bukan di tempat lain, tapi ya di sini. Tapi coba tebak reaksi si ikan muda. Dia kaget, nggak percaya. Hah, ini kan cuma air biasa, yang aku cari itu laut, gitu katanya. Dia ngerasa yang di sekelilingnya ini, ya biasa aja, remeh. Dia nyari sesuatu yang agung, yang besar, yang namanya laut. Tanpa sadar, dia udah ada di situ. Akhirnya, ya gitu deh, dengan perasaan kecewa berat, dia berenang pergi lagi. Mau lanjutin pencariannya yang sebenarnya sia-sia di tempat lain. Padahal jawabannya udah ada di depan mata. Oke, cerita ikan tadi kita simpen dulu. Sekarang kita pindah ke cerita lain yang ternyata mirip banget. Cerita tentang seorang manusia, seorang pencari yang perjalanannya tuh 11-12 sama si ikan kecil tadi. Jadi si pencari ini akhirnya datang ke seorang guru. Dia curhat. "Guru, saya ini udah bertahun-tahun mencari Tuhan, tapi belum ketemu juga. Anda sendiri gimana? Sudah ketemu?" Dia cerita betapa lelahnya dia. Udah naik gunung, nyebrang gurun, pergi ke tempat-tempat sepi, tapi tetap aja nihil. Nah, disinilah bagian menariknya. Apa respon si guru? Ternyata, guru itu nggak ngomong apa-apa, sama sekali. Dia cuma diam, membiarkan suasana di sekitar yang menjawab. Penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Coba kita bayangin bareng-bareng suasananya ya. Si pencari ini duduk di sana, di dalam ruangan itu. Dan perlahan-lahan, cahaya keemasan matahari senja mulai masuk, menyinari seisi ruangan. Terus, dari luar, sayup-sayup terdengar suara kicauan burung yang rame banget, ceria, kayak simfoni kehidupan yang lagi dimainin, persis di luar jendela. Nggak cuma itu, dari kejauhan juga samar-samar kedengeran deru lalu lintas. Suara dunia yang terus bergerak, yang terus hidup. Dan bahkan, coba bayangin, ada suara dengungan nyamuk di dekat kupingnya. Detail kehidupan yang paling kecil, paling dekat, paling personal saat itu. Tapi, ironisnya, ya, meski dikelilingi semua itu, cahaya, suara-suara kehidupan dari yang besar sampai yang terkecil, orang ini tetap aja duduk termenung. Yakin seyakin-yakinnya dia belum nemuin apa yang dia cari. Dan persis kayak si ikan kecil tadi, dia pun akhirnya pergi dengan rasa kecewa, mau nyari lagi di tempat lain. Jadi, apa sih benang merah dari dua cerita ini? Hubungannya apa? Jelas banget kan? Keduanya ini cerita tentang esensi yang gak kelihatan. Sesuatu yang sebenarnya udah deket banget, saking deketnya malah jadi kelewat. Ya inilah paradoksnya. Si ikan sibuk nyari laut, padahal dia lagi berenang di dalamnya. Si manusia sibuk nyari Tuhan, padahal dia lagi hidup di dalam keberadaan Tuhan itu sendiri. Dua-duanya sama-sama buta sama kenyataan yang paling dekat. Yang satu bilang, ini cuma air. Yang satu lagi, ngabaikan semua cahaya, suara, dan tanda kehidupan di sekitarnya. Oke, sekarang kita coba ambil jeda sebentar. Anggap aja ini adalah pesan penutup dari cerita tadi. Sebuah pesan untuk si ikan kecil, dan ya mungkin buat kita semua juga. Pesannya begini, wahai ikan kecil, udah berhenti mencari. Nggak ada lagi yang perlu kamu temukan. Coba diam sejenak. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kalau kamu melakukan itu, kamu nggak akan mungkin keliru lagi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Laut apa sih yang sebenarnya udah ada di sekeliling kita sekarang ini? Yang mungkin selama ini kita abaikan, kita lewatin, cuma karena kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang jauh di sana.